Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video monolog untuk mengenal lebih jauh mengenai Inspektorat Kabupaten Karawang. Tapi sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tri Septiani Rizkia, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan 3 Kelompok 4. Saat ini saya berdinas di Inspektorat Kabupaten Karawang sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah alih pertama. Ingin tahu lebih lanjut mengenai instansi dan jabatan saya? Mari kita simak penjelasannya. Saat ini, Inspektorat Karawang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 26, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Karawang. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Karawang mempunyai visi, yaitu menjadikan Inspektorat sebagai institusi pengawasan internal yang berkualitas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Inspektorat mempunyai 3 misi, yaitu yang pertama, meningkatkan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Karawang, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, struktur organisasi. Inspektorat dipimpin oleh inspektur, lalu ada sekretaris yang membawahi subbagian administrasi dan umum, subbagian perencanaan, dan subbagian evaluasi dan pelaporan. Lalu, inspektur juga membawahi 5 inspektur pembantu, yaitu inspektur pembantu wilayah 1, inspektur pembantu wilayah 2, inspektur pembantu wilayah 3, inspektur pembantu wilayah 4, dan juga inspektur pembantu khusus. Selain itu, inspektur juga membawahi kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan. Menurut Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Karawang, tugas pokok Inspektorat yaitu membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Kemudian, Inspektorat juga memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi Inspektorat, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Sementara itu, tugas PPUPD menurut Permen Pan RB nomor 36 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Kemudian dari tugas tersebut dibagi menjadi 8 unsur kegiatan, yaitu pelaksanaan manajemen pengawasan, pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan capaian standar pelayanan minimal, pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemeriksaan khusus, dan pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pelayanan yang dapat diberikan sebagai PPUPD di Inspektorat berupa pemeriksaan audit kinerja, yaitu menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian penanganan pengaduan, yaitu merespon pengaduan dari masyarakat, instansi di luar pengadilan, maupun dari internal pemerintahan. Selanjutnya, pemeriksaan audit tujuan tertentu, yaitu memberikan jawaban dari laporan reguler, laporan masyarakat, atau permintaan pimpinan. Kemudian monitoring, yaitu menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi pengelola dan pelaksana program. Selanjutnya, Smart ASN. Smart ASN adalah aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, teknologi informasi, bahasa asing, dan
entrepreneurship yang berperan sebagai digital talent, dan digital leader yang bertransformasi birokrasi di Indonesia. Perwujudan Smart ASN yang dapat dilakukan oleh seorang PPUPD di Inspektorat diantaranya yaitu nasionalisme dapat dilakukan dengan cara mengutamakan kepentingan publik, menjaga aset daerah atau negara, serta mendukung produk dalam negeri. Kemudian integritas dilakukan dengan cara menolak gratifikasi, objektivitas dalam pengawasan, serta menjaga kerahasiaan. Kemudian hospitality, yaitu dilakukan dengan cara komunikasi yang persuasif, auditor sebagai konsultan, serta menjaga etika. Kemudian networking dapat dilakukan dengan cara kolaborasi antar apip, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta membuat jaringan dengan ahli. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.